Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua yang lagi lihat video ini kapanpun dan dimanapun. Jumpa lagi di Birama Bincang Ramah Tamah, yaitu media podcast SLCR FK UNED. Nah, episode 2 kali ini berjudul How to Deal with Insecurities dengan saya, Agnia Nadia sebagai moderator. Kali ini tentunya saya tidak sendirian nih, karena ditemani oleh narasumber yang sangat spesial dan keren banget nih, yang popularitasnya sudah tidak usah diragukan lagi di pendengaran mahasiswa. Kita sambut saja, ini dia 1%. Nah, kita kedatangan tamu yang spesial nih, salah satu mentor dari 1%, yaitu Kak Rahmat Haki Utama. Halo, selamat malam Kak. Halo Agnia. Nah, untuk lebih nyamannya dipanggil Kak Rahmat, Kak Haki, atau Kak Utama ya? Haki aja. Oke, saya mau ngucapin terima kasih ya Kak, udah mau meluangkan waktunya dan mau berkolaborasi dengan SLCR FK UNED. Nah, untuk kita mengenal Kak Haki lebih dekat, langsung saja saya bacakan CV-nya ya. Jadi, Kak Haki ini adalah lulusan sarjana psikologi Universitas Pajajaran dan memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di berbagai bidang, contohnya organisasi, konseling, dan juga pengajaran. Untuk pekerjaan dari Kak Haki ini sendiri yaitu sebagai mentor di 1%. Beliau juga pernah menjadi asisten dosen di Institut Teknologi Bandung. Pengalaman mengajar beliau pernah mengajar di Sekolah Legislatif Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran pada tahun 2017, School of Leaders BEM Unpad pada tahun 2019, dan menjadi pemateri seminar cyberbullying pada tahun 2021. Selain itu, Kak Haki juga memiliki pengalaman sebagai part-timer job, menjadi relawan online di Warung Pintar, kemudian menjadi freelance surveyor di Marketplace, dan menjadi scholar dan juga observer di Institut Teknologi Bandung. Wah, keren banget ya pengalaman dari Kak Haki. Nah, buat teman-teman semua yang kepo dengan pembahasan kita pada hari ini, tonton sampai akhir ya. Nah, sebelumnya Kak Haki, apa kabar Kak? Mungkin Kak Haki lagi ada kesibukan apa ya Kak akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini aku hanya menjadi mentor aja sih 1%. Udah kurang lebih hampir tahun terakhir ya. Sejak 2021 ini sekarang fokus 1% aja sultan gitu yang lihat. Oh iya, sama sekarang ada rencana mau coba S2, lagi coba nyari beasiswanya gitu ya. Ya semoga tahun ini bisa mulai lanjut studi gitu sih. Wah, keren banget ya Kak Haki di masa pandemi ini masih semangat banget memiliki cita-cita tinggi untuk melanjutkan pendidikannya. Semoga urusan Kak Haki diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah ya Kak. Amin. Oke, nah kita langsung saja ke pembahasan utama kita pada hari ini. Kita bakal bincang-bincang nih tentang sesuatu yang mungkin dialami oleh semua orang, terutama generasi milenial nih atau remaja zaman now. Bahkan menurut saya ini adalah makanan sehari-hari mereka, yaitu insecure. Nah, di sini saya juga sudah mengantongi beberapa pertanyaan nih Kak dari Q&A yang saya buka di Instagram SLCR FK UNED. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Mungkin dari yang selama ini kita tahu nih, insecure itu kan mirip dengan hal-hal rasa kurang percaya diri nih Kak. Sebenarnya menurut Kakak sebagai seorang psikolog, apa sih Kak arti dari insecure dan apakah insecure ini merupakan hal yang wajar untuk dialami oleh semua orang? Oke, mungkin secara definisi ya, sebenarnya definisi insecurity itu cukup banyak dan luas gitu ya. Nah kebetulan yang aku pakai di sini mungkin definisi dari APA. APA itu apa? APA itu American Psychology Association gitu ya, asosiasi psikologi di Amerika yang itu menjadi mazhab ya, kiblat seluruh psikologi, hampir di seluruh psikologi dunia, salah satu Indonesia gitu. Nah, APA ini membuat sebuah dictionary psychology gitu ya. Salah satunya dia mendefinisikan tentang insecurity. Menurut APA, insecurity itu ketidakamanan ya, kalau bahasa Indonesianya, itu adalah perasaan seseorang untuk tidak mampu, kurang percaya diri, dan merasa tidak bisa untuk mengatasinya, disertai dengan ketidakpastian
dan kecemasan tentang tujuannya, kemampuannya, atau hubungannya dengan orang lain. Gitu ya. Jadi intinya dia tuh ada dua term gitu ya. Pertama, dia merasa dirinya itu tidak mampu, ya, tidak mampu dan tidak percaya diri akan dirinya sendiri, disertai dengan rasa cemas, ketidakpastian tentang tujuannya dan kemampuannya atau bahkan hubungan dia dengan orang lain. Seperti itu sih kurang lebih. Oh ya, jadi gitu ya teman-teman ya, pengertiannya kurang lebih sama seperti rasa kurang percaya diri ya. Nah, mungkin gimana sih Kak cara kita untuk tahu kita itu sedang mengalami insecure nih Kak sekarang, atau mungkin ada tanda-tandanya ya Kak insecure ini tuh? Oke, bagaimana kita bisa tahu ya kalau bahwa kita sedang mengalami insecurity? Basicnya insecurity ini suatu hal yang wajar ya. Tiap orang pasti akan atau pernah bahkan mengalami insecurity gitu ya. Nah, mungkin tanpa disadari akhirnya kita pernah merasakan tersebut gitu. Nah, terus apa sih tanda-tanda bahwa kita mengalami insecurity gitu ya? Nah, di sini juga ada dari salah satu dokter psikiater ya, belum mendefinisikan beberapa tanda bahwa seorang tuh sedang mengalami insecurity. Nah, pertama, dia mengalami low self-esteem gitu. Dia merasa dirinya tadi tidak percaya diri terhadap suatu hal. Dia selalu merasa dirinya negatif, nggak bisa apa-apa gitu ya misalnya. Dan dia merasa takut ketika ingin menghadapi suatu kondisi atau suatu hal. Gitu. Itu yang paling umumnya seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kita insecure, ini agak kebalikan dengan low self-esteem tadi ya. Dia tandanya jadi lebih perfeksionis gitu. Kenapa dia jadi lebih perfeksionis? Karena bisa jadi seorang yang sedang insecure ini dia takut dinilai jelek oleh orang lain. Karena tadi ya, dia merasa tidak aman oleh lingkungannya, dia merasa sangat takut dengan lingkungannya, dengan hubungannya dengan orang lain. Akhirnya dia berusaha untuk seperfeksionis mungkin. Dia berusaha untuk terlihat selalu baik di depan banyak orang. Gitu ya, karena dia selalu tidak merasa aman dengan lingkungannya atau dengan orang lain gitu ya. Gitu. Lalu ada lagi cirinya dia menjadi self isolation. Self isolation itu gimana ya? Jadi dia jadi mengurung diri, dia nggak berani keluar gitu ya. Bahkan kalau ada yang udah parah dia merasa insecure tuh, bahkan aku pernah dapet menti waktu itu dia setiap dia keluar tuh ngerasa dia ada kayak CCTV yang ngendaliin dia gitu ya. Dia merasa tiap naik motor ada yang masangin dia GPS gitu ya, saking dia insecure dengan sosialnya gitu ya. Dia selalu merasa kalau mandi ada yang ngintipin misalnya kayak gitu ya. Akhirnya dia self isolation, dia benar-benar mengisolasi dirinya gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini efeknya ke pekerjaan ya, yaitu dia jadi performance-nya menurun gitu ya. Biasanya dia karena insecure sama bosnya, dia jadi ngerasa tadi serba takut atau bahkan jadi perfeksionis. Akhirnya ya dia tidak bisa menampilkan performa terbaiknya gitu sih kurang lebih. Mungkin tanda-tanda mungkin kalau diri kita tuh sudah mulai ada insecurity dalam diri kita gitu. Wah iya, berarti serem juga ya Kak ya kalau sampai kayak diawasin CCTV kemana-mana jadi takut kalau kayak gitu. Nah tadi kan yang disampaikan sama Kak Aki kan untuk bisa dari insecure ini kan bisa merambat ke pekerjaan ya. Kan di sini mungkin teman-teman masih mahasiswa nih Kak, masih sedang menggeluti di dunia pendidikan. Mungkin ada dampaknya Kak di bidang pendidikan? Oke, kalau di bidang pendidikan yang paling sering aku temuin dia akhirnya jadi tadi, kalau nggak perfeksionis jadi low self esteem gitu ya. Jadi misalkan kebetulan ini menti aku dia anak FK, mahasiswa kedokteran. Ya tadi dia dari kecil sering dipasangkan target tinggi oleh orang tuanya, sampai akhirnya dia selalu insecure kalau dapat nilai misalnya IPK-nya kurang dari 3,9 gitu. Nah, akhirnya dia berusaha untuk seperfeksionis mungkin, sampai dia nge-forsir belajarnya, sampai dia sakit, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi akhirnya dia punya mental health issue gitu, karena keperfeksionisan tadi gitu. Itu contoh paling umumnya ya. Selain itu ya tadi dia jadi low self-esteem, dia bahkan menjadi menunda-nunda, ya karena nggak percaya diri dengan keadaannya, dia nggak percaya diri dengan kemampuannya,
akhirnya dia berusaha untuk prokrastinasi gitu ya, menunda-nunda pekerjaannya, dia jadi males, ngerjain tugas, nggak pernah masuk kuliah gitu ya, karena dia merasa takut mungkin ya, jadi insecure dengan lingkungannya, dengan akademiknya gitu sih. Wah, jadi bisa sampai merubah kepribadian seseorang secara total gitu ya, Kak, ya? Nah, Uh, bukan kepribadian sih, itu ya mungkin perilaku lah, nggak sampai kepribadian karena pada dasarnya kepribadian nggak bisa berubah ya, sebenarnya gitu. oh iya, ke perilaku ya. Hmm. Nah, yang disampaikan sama Kak Aki ini emang relate banget ya, dengan mungkin ada beberapa permasalahan di dunia pendidikan. Nah, di 1% ini menyediakan beberapa pelayanan nih. 1% juga bisa dijadikan sebagai tempat konsultasi di setiap masalah yang ada. Nah, by the way, untuk 1% ini juga bukan tentang masalah kesehatan mental juga nih teman-teman, tapi juga pengembangan diri. Buat siapapun yang minat, bisa langsung saja menghubungi Instagram dari 1% ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Mungkin selama ini di mata beberapa orang, insecure itu disebab insecure ini bisa memiliki sesuatu yang buruk, memiliki efek yang buruk atau negatif melulu. Nah, itu tapi kan berlaku untuk orang yang hanya melihat pada satu sisi saja. Tapi sebenarnya apakah emang seperti itu, Kak? Atau apakah ada yang namanya disebut dengan good insecurities? Oke, kalau sampai ada nomenklatur good insecurity, aku pribadi belum pernah tahu ya, gitu ya, karena selama ini memang kebanyakan orang dan ya memang yang aku pelajarin memang insecure itu dia cenderung negatif efeknya, tapi bukan berarti selalu negatif, karena yang menentukan negatif atau positifnya akhirnya bukan di perasaannya, tapi bagaimana kita merespon si perasaan tersebut gitu. Kan tadi yang seperti aku bilang bahwa setiap orang pasti punya ya rasa insecure. Cuma yang membedakan adalah bagaimana kita dealing with that gitu ya, dealing with the insecurity-nya gitu ya. Ada orang yang dia merasa insecure tapi insecurity itu makin memotivasi dia. Dia ngerasa aduh IPK aku udah semakin turun nih, tapi orang lain malah semakin naik. Apa ini yang harus aku lakukan? Mungkin dia belajar dengan giat belajar tapi masih normal ya, nggak sampai nggak tidur gitu. Sampai intinya justru insecurity yang membuat dia self develop. Nah itu mungkin insecurity yang baik. Cuma memang kebanyakan dan sejauh ini aku menemukan bahwa insecurity itu lebih banyak negatifnya sih. Gitu akhirnya. Iya sih Kak, mungkin beberapa orang seperti itu. Mungkin juga tadi apa yang disampaikan Kakak kan bisa jadi motivasi gitu ya. Nah, gimana sih Kak untuk dampak dari insecure ini itu terhadap kesehatan mental kita? Apakah dia itu selalu berdampak buruk secara terus-menerus atau malah memotivasi kita untuk makin maju nih Kak secara keseluruhan? Oke. Balik lagi ya tadi, kalau ini jadi buruk atau baiknya balik ke respon tiap masing-masing individu gitu. Ada kalanya dia insecure itu membuat dia termotivasi, itu ada gitu. Tapi tidak sedikit juga atau bahkan mungkin kebanyakan orang ketika insecure itu justru merasa dia makin stres, bahkan demotivasi gitu ya, seperti yang aku bilang tadi. Akhirnya pilihannya kalau nggak perfeksionis, mungkin dia jadi low self esteem gitu. Nah itu yang harus ditangani mungkin ya, kalau yang dampaknya justru membuat demotivasi. Tapi kalau insecurity membuat demotivasi, ya itu berarti itu sangat baik bagi dirinya. Dia punya respon yang baik terhadap insecurity gitu. Oh gitu, jadi ternyata. Nah, gimana sih Kak cara kita untuk mencegah atau mengatasi supaya kita terhindar dari yang namanya insecure ini? Oke. Sebenarnya mungkin aku boleh jelasin sedikit tentang macam-macam dari insecure ya. Jadi insecure itu kalau nggak salah ada 5 jenis insecurity. Nah yang pertama itu adalah relationship insecurity. Nah relationship insecurity ini gimana sih? Relationship insecurity ini intinya dia merasa tidak aman gitu ya dengan sebuah hubungan, entah itu hubungan dengan keluarganya, dengan temannya, dengan lingkungan, atau bahkan dengan pacar. Nah mungkin ini yang paling sering kita lihat kalau kita ketemu dengan pacar yang posesif misalnya gitu ya. Nah kemungkinan besar salah satu pasangan ini memiliki ini relationship insecurity karena dia merasa tidak aman dengan hubungan tersebut, dia selalu merasa curiga dengan pasangannya, akhirnya begitu posesif gitu. Nah kalau ini gimana cara nanganinnya ya? Jadi yang namanya sebuah hubungan kan
dilandaskan oleh atas persetujuan dua pihak ya, gitu. Nah, berarti yang harus ditingkatkan adalah mungkin komunikasinya. Bagaimana kita membuat batasan-batasan, hal-hal apa aja sih yang kita tidak mau pasangan lakukan, begitu pun dengan pasangan, hal-hal apa aja sih yang nggak suka dari kita. Nah, itu yang harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya, agar terhindar dari relationship insecurity ini. Gitu. Nah, terus yang kedua ada namanya job insecurity. Nah, kalau job insecurity ini biasanya tadi, kalau ini lebih ke pekerjaan, misalkan dia merasa pekerjaannya nggak ada karir yang baik gitu ya, dia merasa pekerjaannya gajinya kurang gitu, akhirnya jadi selalu merasa insecure, tidak apa ya, tidak aman di pekerjaan tersebut. Nah, kalau ini berarti dia harus bisa lebih mengenal dirinya gitu. Kalau ini lebih ke dirinya, mungkin salah satunya adalah dengan mengenal dirinya dan mengenal pekerjaan. Kira-kira apa hal yang dia takutkan itu benar terjadi nggak? Atau itu cuma overthinking dia aja, misalnya gitu ya. Kalau job insecurity, kalau memang beneran karirnya tidak sesuai, baiknya gimana? Oh ya berarti baiknya disusun ulang, di redesign, misalnya life plan-nya, gitu. Dicari pekerjaan yang lebih sesuai dengan gajinya, dengan lingkungannya, gitu misalnya. Nah, terus yang ketiga, ini juga yang paling sering kita temui ya, terutama di orang-orang yang quarter life crisis, mungkin khususnya di perempuan, yaitu namanya body image insecurity. Nah, jadi dia selalu merasa tidak aman dengan badannya, gitu ya. Kita tahu banyak lah. Ya aku nggak mendiskreditkan, tapi biasanya terjadi di perempuan gitu ya, bahwa ya akhirnya dia selalu merasa badannya tidak ideal gitu ya. Padahal kalau menurut orang lain itu sudah sangat ideal gitu, tapi dia tidak pernah merasa puas akan body image-nya. Nah ini yang terparahnya kalau dia bisa body image insecurity ini adalah bulimia atau anoreksia gitu ya. Jadi dia nggak mau makan sama sekali sampai kurus, atau bahkan dia makan tapi dimuntahkan lagi. Nah itu yang bahaya. Nah kalau ini gimana caranya? Nah mungkin kalau udah sampai bulimia dan anoreksia, ya aku sarankan ke profesional. Kalau itu karena sudah menjadi disorder gitu, mental health disorder, aku sarankan ke profesional. Salah satunya mungkin 1% bisa banget ya ikut konseling atau mentoring dari 1% gitu. Dan yang terakhir, social insecure atau social anxiety. Nah kalau ini tadi yang aku ceritain ya, gimana dia merasa insecure dengan lingkungannya, bahkan sampai ngerasa kalau mandi diintipin, kalau keluar ada yang mintain gitu ya, ada yang masangin GPS dia, ada yang ngikutin, nah kayak gitu. Nah kalau ini juga kalau udah sampai social anxiety ya, baiknya ke profesional juga, karena kan hitungannya sudah disorder ya, bisa ke 1% ke mentoring atau konselingnya gitu sih, kurang lebih. Berarti tadi ada 4 jenis insecurity dan bagaimana cara menanganinya. Gitu sih artinya. Iya Kak, benar banget tadi yang disampaikan Kak Haki, menyinggung tadi tentang quarter life crisis nih Kak. Tadi kan sempat disinggung nih. Nah, mungkin setauku itu ini menyerang di usia 20-30 tahunan. Nah, mungkin ada sebelum itu dinamakan quarter life crisis, apakah ada fase-fasenya dulu nggak Kak? Jadi sebelum itu benar-benar dinamakan quarter life crisis kayak gitu. Setahu aku enggak ya. Memang ya quarter life crisis itu adalah salah satu bagian dari fase kehidupan kita gitu ya. Jadi kan kita secara umur psikologis dibagi-bagi, ada anak-anak, ada remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir. Nah, biasanya memang quarter life crisis ini menyerang pada orang-orang dengan usia dewasa awal gitu. Nah ya jadi kalau dibilang ada fase sebelumnya, setahu aku nggak ada. Cuma memang biasanya dia muncul di fase umur kita sebagai seorang dewasa awal gitu. Dan dewasa awal itu sekitar 19-20 tahunan sampai 35 atau 45 gitu, aku lupa, ya sekitar gitulah gitu sih. Oh gitu ya Kak, oke. Mungkin tadi kan sempat disinggung sama Kak Haki nih, untuk terutama perempuan ya, wanita banyak banget permasalahan yang dihadapi. Mungkin dari Kakak Haki ini sendiri ada sebuah tips nggak Kak, supaya kita sebagai manusia lebih memiliki rasa percaya diri yang lebih gitu Kak? Oke, yang pertama mungkin yang paling penting adalah biasanya kan orang insecure itu terhadap suatu hal yang belum pasti ya, belum terjadi gitu ya. Tadi misalkan dia takut akan hubungannya nanti
diselingkuhin lah segala macam, atau di pekerjaan nanti takut gagal gitu ya, atau segala macamnya tadi ya. Termasuk social anxiety pun dia kan menakutkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, mungkin ini dari segi mindset harus ada diubah nih kalau memang insecure karena tadi penyebabnya terlalu takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Nah, mungkin mindsetnya harus diubah bahwa kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia ini yang keterbatasan, nggak bisa mengontrol semua hal ya. Termasuk salah satu yang nggak bisa kita kontrol tuh masa depan. Kita nggak pernah bisa mengontrol masa depan. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Lalu apa yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol itu prosesnya gitu. Nah, jadi gimana sih supaya kita nggak gampang insecure? Ya kita fokus aja sama prosesnya, dan fokus sama hasil akhirnya gitu ya. Karena balik lagi kita sebagai manusia cuma bisa mengontrol proses, hasil akhir itu wewenangnya yang maha kuasa lah berarti gitu ya. Hasil akhir itu nggak pernah bisa kita kontrol. Kalau prosesnya sudah baik ya insya Allah hasilnya pun akan baik. Biasanya aku selalu ngasih pandangan seperti itu nih ke orang-orang yang kadang suka insecure gitu ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, gimana sih biar nggak insecure? Banyak juga akhirnya orang tuh insecure karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Wah, dia kerjaannya udah lebih baik nih, masa aku kerjaannya masih gini-gini doang. Akhirnya dia insecure sama pekerjaannya. Wah, dia udah badannya bagus nih, masa aku masih gini-gini doang. Akhirnya dia jadi body image insecurity gitu ya. Jadi banyak orang yang insecure itu awalnya karena membandingkan diri. Nah, gimana caranya supaya kita nggak membandingkan diri kan, guys? Caranya yaitu kita harus paham tentang diri kita. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan diri kita. Gitu. Nah, kalau kita paham dan tahu tentang kelebihan dan kekurangan diri kita, langkah selanjutnya adalah kita bisa acceptance dengan kelebihan dan kekurangan diri kita tersebut. Nah, kalau kita sudah acceptance, maka kita harapannya tidak jadi membandingkan diri lagi. Karena biasanya orang membandingkan diri itu karena dia belum acceptance dengan keadaannya. Dia belum tahu atau bahkan belum menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan dia, gitu ya. Akhirnya dia coba membandingkan dirinya, membandingkan nasibnya dengan orang lain, gitu. Nah, terus gimana supaya membantu kita bisa lebih mudah acceptance gitu dengan segala kelebihan dan kekurangan diri kita, gitu ya. Nah, biasanya kalau di 1% aku selalu mengajarkan nama tekniknya gratitude journal atau jurnal bersyukur gitu ya. Jadi aku biasanya suruh orang tersebut untuk menuliskan kira-kira hal apa aja sih yang dia syukuri tiap harinya selama 1 bulan konsisten gitu. Nggak usah dari hal yang besar, dari hal yang kecil aja. Simple, ya hari ini aku masih bisa makan enak loh, karena nggak semua orang bisa makan enak gitu. Nah, harapannya kalau dia udah terbiasa bersyukur, dia jadi lebih bisa nerima tentang dirinya. Dia sadar bahwa orang lain mungkin punya kelebihan, tapi di diri aku juga masih ada kelebihan lain yang tentu dimiliki orang lain gitu. Jadi akhirnya dia tidak berusaha mau menjadi orang lain, padahal di luar sana mungkin masih banyak yang mau jadi seperti dirinya gitu ya. Nah, gratitude journal ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif ya, agar kita nggak gampang insecure tadi. Nah, mungkin dan yang terakhir, kalau memang dirasa insecure sudah sangat mengganggu, ya sarankan untuk ke profesional gitu. Salah satunya 1% gitu ya, untuk mentoring dan konseling gitu 1% gitu akhirnya. Aku setuju banget nih sama yang disampaikan Kak Haki. Kita untuk memperbanyak self-love, memperbanyak bersyukur, kemudian selalu menikmati proses yang kita jalani. Nah, kalau semisal nih Kak, kondisinya dibalik, kalau kita yang dibandingkan dengan orang lain, bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Oke, kalau kita dibandingkan dengan orang lain, berarti kan ini kendalanya dari lingkungan ya, bukan dari diri kita. Sedangkan tadi yang aku bilang, bahwa kita sebagai individu itu nggak pernah bisa ngontrol sesuatu yang di luar dari diri kita, salah satunya lingkungan gitu ya. Jadi kalau memang kita dirasa ada di lingkungan yang tidak baik atau mungkin sudah mengarah ke toksik gitu ya. Kalau anak sekarang kan bilangnya toxic relationship gitu ya. Berada di lingkungan yang toksik, pilihannya 2. Yang pertama kita mungkin adaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Yang kedua ya kita cari lingkungan lain gitu. Karena pada dasarnya kita nggak pernah bisa ngontrol lingkungan. Gimana supaya kita adapt? Ya tadi, berarti kita mungkin harus paham bahwa dengan dibandingkan itu kita jangan menganggap sebagai suatu hal yang perlu kita terima gitu. Kalau di 1% selalu diajarkan tentang filosofi teras gitu. Jadi ibaratnya kita rumah, di setiap rumah ada terasnya kan ya. Nah, teras itu adalah batas seseorang bisa masuk atau keluar rumah kan gitu. Nah, kita pun gitu, kita punya teras kita harus bisa tahu mana kata-kata yang bisa kita terima, mana kata-kata yang nggak perlu kita dengar.
gitu ya. Nah, mungkin kalau dirasa sering berada di lingkungan yang seperti itu ya kita harus punya teras yang kuat nih dalam tanda kutip ya. Harus tahu mana kata-kata yang bisa kita terima, mana yang enggak. Kalau dirasa tadi bisa dibandingkan ya udahlah, gitu ya nggak usah didengar misalnya kayak gitu. Kita harus punya tadi ya self boundaries-nya. Kita harus tahu boundaries kita seperti apa gitu. Nah, atau ya tadi kalau memang sudah dirasa begitu parah, ya jangan takut untuk keluar dari lingkungan. Gitu sih paling asli ya. Ya, kita jadi harus lebih aware juga ya Kak ya. Jadi nggak usah takut salah untuk melangkah untuk keluar dari lingkungan ataupun mau mencoba adapt lagi. Yang penting keputusan itu bisa memperbaiki kesehatan mentalnya sih Kak pertama ya. Yes. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih Kak. Jadi untuk dari pandangan psikolog nih Kak, seseorang sudah mengalami insecure, tapi insecure-nya ini sudah tidak tertolong gitu Kak. Jadi sudah mulai bertambah parah terus kondisinya. Nah, kapan sih Kak kita memerlukan bantuan dari orang yang para ahli gitu Kak? Oke. Mungkin basicnya misalkan ini ada dua kondisi ya. Dua kondisi. Misalkan kalau itu kita yang merasakan. Nah, kalau misalkan kita itu merasakan insecure dan kapan sih kita tahu bahwa insecure kita ini sudah abnormal gitu ya, sudah tidak normal. Nah, yaitu dilihat dari pertama si insecure ini tuh membuat kita jadi stres nggak? Gitu, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, apakah dengan insecure ini sudah mengganggu kita sampai di kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalkan jadi kita sering nggak fokus, sulit makan, sulit tidur, atau bahkan kita sudah mulai apa istilahnya, sudah mulai tidak melakukan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tandanya kalian sudah mulai harus ke profesional gitu. Itu kalau dari kita kan itu kita yang tahu ya. Nah, tapi kan gimana kondisinya kalau itu dirasakan oleh orang lain? Kita kan nggak tahu ya, kadang orang lagi stres apa enggak. Itu. Nah, mungkin ini yang kita harus lebih banyak ngobrol nih sama orang-orang yang dalam kondisi insecure gitu ya. Kita juga harus paham gimana sih ciri-ciri orang lagi insecure seperti yang tadi aku jelaskan. Kalau memang dirasa teman kita sudah mengalami beberapa tanda dari yang aku jelaskan tadi, ya nggak ada salahnya untuk kita menyarankan ke profesional gitu sih ya. Nah, nggak kerasa ini waktunya udah cepat berlalu. Ini pertanyaannya udah habis. Jadi di sini aku mau nyimpulin dari apa yang disampaikan sama Kak Aki. Jadi Kak Aki tadi udah menjelasin banyak banget pengetahuan yang ini juga menambah wawasan dari aku secara pribadi. Mulai dari definisi insecure, apakah insecure itu wajar, kemudian ciri-ciri insecure, jenis-jenis insecure, bahkan sampai ke tindak lanjut dari insecure ini. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi jangan sampai insecure ini tuh mengganggu kehidupan sehari-hari kalian ya. Kalau tadi yang disampaikan sama Kak Aki, kalian merasa mengalami hal yang serupa, mungkin kalian segera untuk konsul saja. Jadi nggak usah malu, langsung aja kita melakukan tindakan preventif yang terbaik untuk kita. Nah, teman-teman, nggak kerasa nih Birama episode 2 kali ini udah berakhir. Dengan pembahasan yang sangat luar biasa, dengan pemateri yang apalagi nggak kalah kerennya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Kak Aki yang udah meluangkan waktunya sekali lagi. Dan juga semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa dijadikan pelajaran dan juga menjadi manfaat untuk orang-orang yang mendengarkan semuanya. Mungkin dari Kak Haki ada quotes atau last word yang disampaikan untuk teman-teman sejawat yang sedang mengalami hal serupa supaya lebih termotivasi lagi, Kak, mungkin? Oke. Biasanya aku sering menyampaikan quote ini ke teman-teman yang sedang berjuang gitu ya, terutama ke teman-teman di FK UNES gitu ya. Aku selalu bilang bahwa ketika di pagi hari itu kita selalu ditempatkan oleh dua pilihan. Pertama, tidur kembali untuk melanjutkan mimpi atau bangun dari tempat tidur untuk mencapai mimpinya. Gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang lagi berjuang nih menjadi sarjana kedokteran, semoga teman-teman bisa jadi orang yang kedua ya, bangun dari tempat tidurnya dan untuk menggapai mimpinya. Jangan sampai insecure ini menghambat teman-teman dan akhirnya membuat teman-teman menjadi orang yang pertama yang tidur kembali dan melanjutkan mimpinya. Gitu artinya.
Amin, terima kasih banyak Kak Haki. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mendengarkan podcast Birama episode selanjutnya karena bakal banyak narasumber hebat lainnya yang akan kita undang. Dan untuk kritik saran dari kalian sangat kami perlukan, langsung saja kirim di Instagram @srcrfkwnetch. Sekali lagi, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Haki Utama dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat video ini sampai selesai. Saya, Agnia Nadia sebagai moderator, mohon untuk undur diri. Sampai jumpa di Birama selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Aki. Sama-sama.